saya banyak banyak caranya kalau kita mendapat ilmu pengetahuan. Sumbernya juga banyak, caranya juga banyak. Yang kurangnya itu kita punya niat. Itu saja. Misalkan tuh sumber banyak sekali, ada media sosial kayak begitu, internet, buku-buku misalkan di perpustakaan, toh. Nah, terus kalau kita juga mendapat ilmu pengetahuan itu harus ada perantara dan bisa juga secara otodidak. Kalau perantara itu misalkan dosen atau guru. Kebanyakan dari kita itu tuh pasti menggunakan perantara untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Misalkan tuh itu dosen sebagai yang mengajar ilmu pengetahuan yang akan kita pelajari. Terus itu ilmu pengetahuannya itu kayak misalkan Jarkom itu dia punya bahannya. Nah, ini dosen menggunakan itu ilmu pengetahuan sebagai bahan ajarannya untuk digunakan untuk mendidik mahasiswanya begitu ya. Seperti kita. Terus kalau misalkan yang otodidak kayaknya kurang begitu kalau yang otodidak, karena mungkin dari sekian beberapa orang tuh mungkin cuman misalkan dari 10 orang mungkin hanya 2 orang yang mungkin yang otodidak. Karena itu kayak misalkan itu orang tuh kayak langka gitu ya. Dari otodidak dia lebih memilih belajar sendiri dibandingkan menggunakan perantara untuk mendapatkan ilmu pengetahuan yang dia inginkan. Jadi menurut Anda lebih dominan yang mana mendapatkan ilmu pengetahuannya, dari otodidak atau dari perantara? Kalau menurut saya lebih bagusnya perantara, karena kalau perantara seperti contoh dosen kan dia sudah berpengalaman. Dosen itu dia lebih banyak, dia sudah berpengalaman lebih banyak dari kita. Dia sudah mendapatkan ilmu pengetahuan yang cukup banyak untuk menjadi seorang dosen. Dan saya kira seperti itu. Anda mendapatkan ilmu pengetahuan? Cara saya mendapatkan ilmu pengetahuan itu pertama saya dapatkan daripada orang tua saya. Dari awal pada orang tua saya itu menerapkan kepada saya kalau ingin mendapatkan suatu ilmu itu kita harus bekerja keras. Selama kita mampu untuk melakukannya sendiri tanpa bantuan orang lain, kita harus tetap berusaha agar apa yang kita inginkan itu dapat kita capai. Jangan suka meniru atau tergantung pada orang lain. Kita mempunyai kemampuan sendiri, kita tahu batasannya kita sendiri. Jadi selama kita memang kemampuan kita masih mampu untuk melakukan suatu hal tersebut, kita harus melakukannya sampai kita dapat tujuan yang kita inginkan. Kalau contohnya metode lain yang contoh metode lain itu saya dapat ilmu pengetahuan dari membaca dan kadang kumpul dengan teman-teman itu kita bahas kayak masalah-masalah yang terjadi di lingkungan sekitar kita, terus saya tangkap apa yang mereka bicarakan itu, dan itu menjadi suatu pengetahuan bagi saya. Kalau dari metode yang tadi itu yang mana yang lebih dominan? Yang lebih dominan itu metode membaca dengan berkumpul dengan teman-teman, karena menurut saya itu kayak lebih gampang kita serap dan lebih gampang untuk dipelajari, karena kan kalau misalnya kita berkumpul dengan teman-teman itu kan seusianya kita satu pemikiran, jadi kita bisa dapatkan informasi dari situ. Oke. Terima kasih. Bagaimana cara Anda mendapatkan ilmu pengetahuan? Kalau saya lebih dominan itu mendapatkan pengetahuan mungkin dengan cara pengalaman, karena kita mendapat pengalaman itu karena kita mendapat pengalaman itu sangat berarti. Kalau misalnya kita salah dengan pengalaman itu, kita kita mendapatkan ilmu dari pengalaman dan kita bisa mengulanginya dengan tidak mungkin jatuh lagi dalam kesalahan yang sama. Nah, mungkin kita akan memperbaikinya, terus kita akan lebih baik dari sebelumnya begitu.
Kalau yang misalnya cara yang lain mungkin ada? Kalau caranya mungkin yang lebih signifikan itu kita bisa meniru dengan misalnya kita meniru ilmu dengan orang lain. Misalnya kita belajar dengan orang lain gitu, kita mendapatkan ilmu. Misalnya dia mengajari kita atau kita melihat dengan cara pengajarannya yang lebih diobservasi atau mungkin kesaksian yang dia punya, yang mungkin dia miliki gitu. Kalau menurut Anda yang lebih dominan itu dari pengalaman atau misalnya melihat orang lain seperti Anda katakan tadi? Mungkin lebih dominannya itu mungkin di kesaksian, karena kita dapat mengetahui apa saja yang salah, apa saja yang belum kita ketahui, dan kita akan memperbaikinya dan lebih memperbaikinya lebih bagus dari sebelumnya gitu. Artinya tadi dari pengalaman ya? Iya, pengalaman. Mungkin dari pengalaman dominannya dulu. Oh iya. Itu saya mungkin. Terima kasih. Halo guys, kita di sini akan menjelaskan tentang hasil kesimpulan dari wawancara kita kepada mahasiswa Atmajaya Makassar. Untuk pertama kali saya serahkan kepada teman saya untuk menjelaskan kesimpulan yang pertama. Yang pertama itu cara mereka mendapatkan pengetahuan adalah dengan menggunakan kepada seseorang atau perantara yang mereka anggap bahwa mereka lebih berpengalaman atau lebih tahu tentang pengetahuan tersebut, dan bagaimana cara mereka mendapatkan pengetahuan sehingga apa yang telah diajarkan kepada mereka dapat mereka mengerti. Kesimpulan kedua mungkin itu dari mereka itu ada yang mendapat pengetahuan dari pengalaman, karena menurut mereka pengalaman adalah sumber ilmu yang baik, atau bisa dibilang adalah salah satu guru yang paling baik, karena dari pengalaman kita dapat belajar dari kesalahan dan tidak mengulangnya ke depannya, dan bisa menjadi lebih baik di depannya. Saya dapatkan dari hasil wawancara saya, ada juga kebanyakan orang yang berusaha untuk mendapatkan pengetahuan sendiri atau seperti kayak autodidak. Jadi dia berusaha untuk cari sendiri ini pengetahuan, atau dia tahu sendiri mungkin dari mungkin seperti itu yang saya dapatkan dari hasil wawancara saya. Mungkin yang bisa saya jelaskan dengan kelompok saya. Terima kasih.